Amin. Selamat malam Bapak Ibu pecinta firman Tuhan. Malam hari ini Selamat malam. Shalom. Wajah-wajah Bapak Ibu. Selamat malam. wajah-wajah ganteng dari Bapak Ibu yang baru malam novena semuanya. Santo Gabriel. Tentunya Bapak Ibu semuanya udah di orang kudus semuanya ya. Oke, selamat bergabung kembali pada Zoom meeting malam hari ini. Ya, kembali kita bertemu dalam proses Injil Matius secara virtual bersama Romo Alfonsus Satya Gunawan. Hari ini masuk ke sesi kelima. Selama 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan pembelajaran dari Romo Alfonsus Satya Gunawan dari Injil Matius tentang khotbah Yesus di bukit yang diambil dari bab 5 sampai nyala. Oke. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita hening sejenak, mari kita siapkan doa supaya Tuhan menyertai dalam kursus malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali secara virtual dalam Zoom meeting malam hari ini. Bapa, terima kasih atas anugerah kesehatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesempatan pada waktu malam hari ini. Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami. Barang siapa berkumpul 1 atau 2 orang atas namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengahmu. Kami percaya Bapa bahwa pada malam hari ini pun Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, urapilah Roh Kudus-Mu untuk kami. Jamalah kami satu persatu. Mampukan kami, bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan pembelajaran yang akan diberikan oleh Romo Alfonsus Satya. Pakailah Romo Gun agar apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini betul-betul berasal dari Engkau. Bapa, kami juga berdoa, berkatilah semua peralatan yang kami gunakan pada malam hari ini, laptop, HP, maupun jaringan internet, supaya semua alat yang kami gunakan akan memberikan kelancaran di dalam pembelajaran ini, sehingga kamu bisa menyerap apa yang akan dijelaskan oleh Romo Gunawan pada malam hari ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, perlu saya ingatkan kembali untuk tata tertib dalam mengikuti kursus Injil Matius ini. Yang pertama adalah sebelum pembelajaran mohon mic dan video pembelajaran dimulai, mic atau video boleh on. Tetapi selama sesi pembelajaran, mohon mic harus off. Video boleh on atau off. Ya. Mohon mic yang masih on boleh di-off-kan ya, supaya kita fokus. Kemudian peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan HP suci ya. Kemudian, setelah kami evaluasi selama sesi 1 sampai sesi 4 kemarin, ada beberapa peserta yang bertanya di luar konteks. Oleh karena itu, pada malam hari ini, format pertanyaan dari Bapak Ibu yang di live chat akan diubah menjadi tanya titik 2, Matius bab berapa, ayat berapa, tolong dicantumkan. Supaya nanti berdasarkan pertanyaan itu, nanti Romo Gun bisa membuka kitab suci yang dimaksudkan oleh Bapak Ibu. Sehingga jawabannya pun juga tetap pada sasarannya. Mohon pertanyaan tidak di luar konteks. Pertanyaan yang di luar konteks
kami tidak akan bacakan di dalam forum ini. Jadi jelas ya, untuk pertanyaan sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan tulis di live chat dengan format tanya titik 2 Matius bab berapa, ayat berapa, tolong ditulis dengan jelas. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran Romo. Romo Gun, selamat malam, silakan Romo Gun. Kami serahkan kepada Romo. Mute-nya, mic-nya dinyalain, Mo. Romo, mic-nya dinyalain, Mo, kami nggak dengar, Mo. Ya. Yang biru. Ini. Selamat malam, Romo. Selamat malam semuanya. Malam, Romo. Silakan. Selamat malam, Romo. Ya. Malam Romo Gun. Selamat malam Romo. Malam, Romo. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Romo. Semuanya. Hari ini tanggal 21 September kita memperingati Santo Matius. Seorang Rasul Yesus yang setia, bahkan memberikan tulisan yang sangat indah, sangat berharga yang kita pelajari hari ini. Setelah kita melewati babak pertemuan pertama dengan pendahuluan, yaitu bab 1 dan bab 2, lalu minggu yang lalu kita bicara tentang saat peralihan antara pendahuluan dan isi. Sekarang kita masuk di dalam inti dari Injil Matius. Injil Matius ada 28 bab dan intinya mulai dari bab 5 yang mau kita masuk hari ini. Bahwa di dalam Injil Matius, seluruh Injil Matius itu disusun begitu rapi dan teratur oleh Matius karena memang Matius adalah seorang redaktur yang sangat hebat. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, dia menyusun dengan begitu rapi sehingga mudah dipelajari apa pesan-pesan Yesus untuk kita umatnya. Pesan-pesan Yesus di dalam khotbah-khotbah Tuhan itu sangat berat ya. Sungguh-sungguh berisi dan memberikan pesan supaya umat Katolik bisa melaksanakan amanatnya itu dengan sempurna. Dan itulah tantangan kita, sehingga kalau kita mempelajari Injil Matius, kita juga mau mencoba untuk melaksanakannya dengan sempurna. Nah, isi atau inti dari seluruh Injil Matius sebetulnya pewartaan kerajaan Allah menuju kepada perwujudannya dalam gereja. Jadi di dalam 5 khotbah Yesus, di dalam Injil Matius ada 5 khotbah Yesus, itu intinya adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dan nanti bagian kedua mewujudkan di dalam gereja. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab suci. Ya, jadi saya mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara membuka kitab suci, bukan HP suci ya. Karena kalau kita tidak membaca kitab suci nanti tidak tahu konteksnya, apa yang ada di dalamnya, sehingga kita diajak untuk fokus pada Injil Matius, bukan Injil-Injil yang lain. Karena ada beberapa teks yang memang tidak ada di dalam Injil Matius, seperti pertanyaan yang kemarin itu agak melenceng karena ada yang tanya soal mukjizat pertama, air menjadi anggur, itu bukan di Matius, nggak ada. Lalu Yesus berumur 12 tahun, itu di Matius nggak ada. Maka kita mau belajar fokus Matius supaya kita tahu persis apa kekasan Injil Matius itu apa. Beda dengan Injil-Injil yang lain. Ya. Oleh karena itu sekarang kita akan mulai inti dari Injil Matius. Injil Matius dibagi atau disusun oleh Matius menjadi 5
khotbah panjang, 5 khotbah Yesus yang cukup panjang. Ya. Sudah siap Bapak Ibu dengan kitab sucinya? Silahkan buka-buka ya. Mari kita buka-buka bersama. Apa tandanya bahwa Injil Matius itu dibagi menjadi 5 khotbah panjang? Ada tanda yang sangat kelihatan. Setiap akhir khotbah Yesus selalu ada ayat yang isinya kata-katanya kurang lebih sama. Ya. Mari kita coba buka. Khotbah yang pertama ya, itu adalah bab 5 sampai bab 7. Lalu diakhiri dengan ayat yang sama. Ayat 7, bab 7 ayat 28. Kita buka bab 7 ayat 28. Apa isinya? Mari kita buka bersama-sama. Matius 7 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Berarti setelah pengajaran khotbah Yesus yang pertama diakhiri dengan ayat itu. 7:28. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Berarti dari bab 5 sampai bab 7 itu khotbah pertama Yesus. Jelas? Ya, moga-moga jelas. Lalu khotbah yang kedua itu diakhiri dengan kata-kata yang sama. Kita buka Matius 11 ayat 1. Mari. Matius 11 ayat 1. Apa yang ada di sana? Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Berarti ini khotbah yang kedua berakhir. Ya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ya. Khotbah yang ketiga diakhiri dengan kata yang sama. Bab 13 ayat 53. Bab 13 ayat 53. Sudah ketemu? Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Ya. Mirip-mirip kan? Dari khotbah pertama, kedua, ketiga. Setelah selesai, semuanya ada kata itu. Lalu khotbah yang keempat itu diakhiri di bab 19 ayat 1. 19 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Ya, itu khotbah keempat. Semuanya diakhiri dengan kata-kata yang mirip-mirip, yang sama. Dan khotbah terakhir itu diakhiri dengan kata apa? Bab 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ya. Jadi menjadi jelas bahwa Matius menyusun Injilnya dengan begitu rapi dan begitu indah. Sehingga kita bisa melihat tahap-tahap dari khotbah pertama, kedua, sampai khotbah yang kelima. Kenapa khotbah itu dibagi menjadi 5? Karena Matius itu mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi, umat Kristen yang dulunya agama Yahudi, yang sangat menguasai dan mengerti tentang Perjanjian Lama atau Taurat Musa dan para nabi. Nah, Taurat Musa itu dibagi menjadi 5. 5 kitab Musa itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kakak, ibu. Jadi mudah diingat, kakak, ibu.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Maka karena Matius itu sangat kental dengan latar belakang Perjanjian Lama dan umatnya yang mendengarkan Matius itu adalah umat Yahudi Perjanjian Lama yang menjadi Kristen, maka mereka umatnya yang mendengarkan Matius adalah orang-orang yang tahu betul tentang kitab Taurat Musa. Ya. Oleh karena itu, Yesus juga diberi gelar sebagai Musa baru, karena yang menulis kitab Taurat, meskipun tidak semua ya, adalah Musa. Ya. Tidak mungkin Musa menulis tentang kematiannya sendiri ya. Berarti ada orang lain yang menyusun, tetapi untuk kewibawaan itu Musa adalah penulis atau pembawa warta Taurat. Nah, itulah sedikit latar belakang mengapa kitab Injil Matius ditulis oleh Matius berdasarkan 5 khotbah Yesus yang cukup panjang. Ya, moga-moga ini menjadi jelas. Jadi tadi sudah disusun bahwa setiap khotbah Yesus diakhiri dengan kata-kata yang sama. Berarti pengajaran kemudian selesai, pengajaran selesai. Tetapi setiap pengajaran, setiap satu pengajaran kemudian disusul kisah sesudah pengajaran. Pengajaran lagi, kisah lagi, pengajaran lagi, kisah lagi. Lalu setelah pengajaran terakhir itu kisah apa? Kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itu yang terakhir. Dan penampakan Yesus. Nah, moga-moga kita bisa mulai hari ini, mulai khotbah yang pertama, khotbah Yesus yang pertama. Itu bab 5 sampai bab 7. Ya, ada 109 ayat dan penutup. Khotbah di bukit disebut ya. Tempatnya di mana khotbah di bukit itu? Orang percaya dan juga orang-orang di sana mengatakan khotbah di bukit itu diadakan di Kafarnaum. Ya, di Kafarnaum. Kalau kita melihat petanya, Kafarnaum itu di pinggir Danau Galilea, di utara. Kita melihat bahwa karya Yesus menurut Injil Matius dimulai dari utara menuju ke selatan. Dari itu Kafarnaum ada di sana, itu Danau Galilea. Dari Kafarnaum itulah kemudian Yesus menuju ke selatan, menuju ke Yerusalem, dan nanti akan wafat di Yerusalem. Dan kembali menampakkan diri di Galilea. Jadi mulai dari Galilea ke Yerusalem, kembali ke Galilea. Dari bab 5. Dari bab 5 sampai bab 7 adalah khotbah pertama dari Tuhan Yesus menurut Injil Matius yang disusun Matius. Mari kita buka kitab suci kita, Matius 5. Dimulai dengan apa Matius 5? Dimulai dengan sabda bahagia. Sabda bahagia. Matius 5, sudah ketemu belum? Moga-moga cepat ketemu ya, karena Matius itu paling depan dalam Injil. Khotbah pertama, mari kita baca. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, mengapa Yesus khotbahnya di atas bukit? Ini menjadi sebuah bukti, sebuah gelar dari Yesus bahwa Yesus itu adalah Musa baru. Kenapa? Karena Musa itu mendapatkan 10 perintah Allah dan perjanjian lama Taurat itu di Gunung Sinai. Maka tempat gunung ini menjadi tempat tanda perjumpaan antara Musa dengan Allah.
Maka kalau Allah mewahyukan Taurat melalui Gunung Sinai, maka Yesus juga mau mewartakan Injilnya mulai dari gunung. Gunung mana itu? Di Kapernaum, di atas bukit. Jadi ya, orang di sana cerita bahwa disinilah Yesus mengawali khotbahnya. Lalu di tempat Yesus berkhotbah itu sekarang dibangun sebuah gereja. Gereja bentuknya sudut 8. Kenapa dibuat sudut 8? Karena disitulah Yesus mulai mewartakan dengan khotbah 8 sabda bahagia. Ya. Sabda bahagia 8 itu seperti apa? Mari kita lihat. 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ada 4 sabda bahagia yang di atas, lalu disusul 4 sabda bahagia yang lain. Jadi nadanya ada yang nadanya berbeda. Dan kelompok pertama itu untuk orang-orang yang miskin, ya. Itu kita lihat orang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Itu 4 sabda bahagia yang pertama. Kenapa Yesus mulai dengan sabda bahagia? Itu di dalam sastra-sastra Israel itu sering mengawali sastra-sastra atau khotbah-khotbah itu dengan kata bahagia. Misalnya kita melihat Mazmur 1 ayat 1, coba dicatat, Mazmur 1 ayat 1 dan juga ada mazmur-mazmur yang lain, itu juga ditulis dengan awal sabda bahagia, ya. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah, ya. Jadi setiap khotbah atau setiap sastra tulisan itu sering di Israel dimulai dengan kata berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Masih ada beberapa teks misalnya dalam Mazmur 32 dan mazmur-mazmur yang lain. Oleh karena itu, khotbah Yesus yang pertama juga diawali dengan sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin tetapi saleh. Jadi ini untuk orang-orang saleh yang sedang menderita, yang berada di dalam duka cita, dalam kelaparan. Di dalam Injil yang lain, Injil Lukas yang sejajar, itu menggambarkan suatu ungkapan yang betul-betul orang yang miskin dalam arti miskin harta. Dalam Injil Matius agak dirohanikan. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu kan lebih ditingkatkan ke atas. Tapi dalam Injil yang lain ini dihapus. Misalnya Lukas, itu betul-betul menggambarkan orang yang lapar, orang yang miskin. Namun bukan berarti bahwa di dalam Injil Matius bukan gambaran seperti itu. Matius juga menggambarkan bahwa umat yang ada di negara Israel adalah orang-orang yang sungguh miskin, kelaparan, berduka cita, teraniaya. Itu terjadi karena apa? Dia harus berhadapan dengan agama Yahudi yang sudah ribuan tahun. Maka orang-orang yang meyakini Yesus adalah Mesias seringkali dianiaya dan dimusuhi sehingga mereka berduka dan miskin. Itulah gambaran. Tetapi mereka disebut orang berbahagia karena punya kualitas rohani yang luar biasa. Lalu 4 sabda bahagia yang berikutnya adalah
Sabda bahagia bukan untuk orang miskin, tetapi orang-orang yang berkecimpung di dalam pengajaran. Misalnya para nabi, para dosen, para apa yang harus berbuat sesuatu. Dimulai dari ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketiga, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itulah 4 sabda bahagia yang berikutnya. Kita bisa melihat perbedaan yang cukup mencolok ketika Yesus mengatakan 4 itu untuk orang miskin, lalu 4 berikutnya untuk sebuah perjuangan bagi para nabi dan orang-orang yang berjuang di dalam mewujudkan kerajaan Allah. Harus murah hati, harus suci hatinya, membawa damai, dan tahan uji di dalam penganiayaan. Kadang-kadang kita melihat kok di bawahnya masih ada 2 ayat berbahagia. Tapi kita bisa melihat kenapa yang ditulis hanya 8, disebut 8 sabda bahagia. Karena di ayat berikutnya itu berbeda dengan 8 ayat sebelumnya, 8 sabda bahagia. Kalau sabda bahagia yang pertama sampai ke-8 itu untuk umum, tidak ditujukan kepada orang tertentu. Berbahagialah orang. Tetapi ayat 11 ditujukan kepada para pendengarnya, orang-orang yang berada di sekitarnya yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah kamu. Jadi yang dituju adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Di atasnya adalah secara umum. Berbahagialah orang yang lalu ayat 11, berbahagialah kamu. Berarti apa? Orang-orang yang ada di depan Yesus adalah orang-orang yang berbahagia karena apa? Karena jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang berada di sekitar Yesus juga termasuk orang yang mengalami dicela, dianiaya, difitnah seperti itu. Sehingga kemudian dikuatkan lagi mereka yang dianiaya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Ya. Itulah sabda bahagia. Sehingga menjadi jelas bahwa awal dari seluruh khotbah Yesus mengikuti sastra-sastra Israel mulai dengan sabda bahagia. Berbahagialah kamu orang-orang suci, orang saleh, orang yang setia kepada Tuhan. Itu kira-kira. Ya, moga-moga jelas. Lalu kita akan lanjutkan. Moga-moga nanti sampai ya. Ayat berikutnya adalah ayat 13 sampai 48. Kita baca mari. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumahnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini adalah sebuah bagian dari khotbah Yesus yang mau mengatakan kepada para muridnya, kamu adalah garam dunia. Berarti apa? Berarti orang-orang itu, para murid Yesus yang sudah dipanggil juga,
diingatkan bahwa kamu itu sudah diberi talenta oleh Tuhan, sudah diberi pondasi menjadi garam. Bukan tidak punya garam, tetapi memang sudah menjadi garam. Dan garam itu harus difungsikan. Fungsinya apa? Kalau kita mendengar khotbah-khotbah yang dulu-dulu, kata garam dan terang ini sudah sering banget kita dengarkan. Ya, seringkali diungkapkan dengan garam dicampur sayur, garam itu perih, dan lain-lainnya. Tapi dalam konteks ini ada sesuatu yang bisa lebih meyakinkan kita apa pesannya dengan kata garam itu. Yesus seringkali membuat satu khotbah atau membuat satu tulisan, itu selalu dikaitkan dengan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Ketika Yesus berada di Kafarnaum, kalau kita berada di Kafarnaum di bukit, itu kita di bawahnya melihat Danau Galilea, Danau Tiberias atau Danau Genesaret. Kita melihat bahwa di sana, di Danau Galilea, itu ikannya banyak sekali. Kita bisa melihat dengan mata telanjang, itu ikan-ikan pada berlarian di sana. Maka sebagian besar orang sekitar Danau Galilea, pekerjaannya adalah nelayan. Maka sekarang ini kalau kita pergi ke Israel, sepanjang pinggiran danau itu banyak restoran ikan, yang seringkali disebut ikan Petrus. Ya. Semua restoran tulisannya ikan Petrus dijual, ikan Petrus dijual, ikan Petrus, terus menerus begitu. Karena banyak sekali restoran-restoran yang ada di pinggir sana. Nah, karena semakin banyaknya ikan yang ditangkap, ikan itu harus dipelihara supaya tidak busuk. Maka disinilah fungsi dari garam dunia. Artinya apa? Selain yang pernah kita dengar dicampurkan dengan sayur, ya memang itu garam dunia itu garam besar sedikit, kecil, tapi bisa berpengaruh banyak. Ya. Begitu juga manusia Kristiani harus menjadi garam di tengah-tengah dunia yang begitu luas, harus berfungsi dan bisa menggarami, membuat dunia ini menjadi lebih enak, lebih nyaman. Kita tambahkan dalam konteks ini, garam itu berfungsi apa? Di sana orang-orang mengawetkan ikan yang ditangkap di Danau Galilea dengan garam. Supaya apa? Supaya ikan-ikan itu tidak busuk, supaya ikan-ikan itu menjadi awet dan bisa dikonsumsi untuk beberapa hari. Maka garam di sini dalam konteks Danau Galilea, itu fungsi garam itu mengawetkan, dan itu ditujukan kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Dengan demikian, mau dikatakan bahwa murid-murid Yesus, kita juga murid-murid Yesus, bertugas, berfungsi mengawetkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tidak tenggelam, tetapi tetap hidup dan segar di hadapan banyak orang. Oke? Ya, moga-moga jelas. Sehingga tugas dari para murid Yesus tadi dikatakan, kamu adalah garam dunia. Sungguh-sungguh mengatakan kamu ad hominem kepada orang-orang murid-murid Yesus. Jadi ini adalah gambaran dari peran murid Yesus yang harus menjaga supaya firman Tuhan, baik yang sudah didengarkan maupun yang nanti akan dijelaskan, tetap dijaga, dipelihara, supaya umat Kristiani tetap memelihara firman Tuhan sehingga tetap berlangsung sampai kapanpun juga. Dan itu terbukti sampai sekarang kita di Pulau Gebang, di Jakarta, dapat mendengarkan firman Tuhan yang diawetkan, dijaga, diwartakan terus oleh para murid Yesus. Jadi kita semua juga diberi tugas untuk mengawetkan sabda Tuhan, mewartakan dengan kesegaran. Nah, kita lanjut apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hukum Taurat. Kita baca biar menjadi jelas.
Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya, ini bab 17, 18, 19. Ini peran Yesus. Tadi kalau dalam garam dan terang dunia, itu peran murid Yesus. Ya, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Tapi 3 ayat pertama, 17, 18, 19, ini peran Yesus. Yesus mengatakan apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi mau menggenapinya. Maka siapa yang menghapus satu titik pun dalam hukum Taurat akan yang terkecil dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melaksanakan dengan baik, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Itu pembagian yang pertama. Ya. Bagian Yesus. Jadi dari ayat yang kita baca tadi ada pembukaan sabda itu sabda bahagia seperti dalam sastra-sastra yang lain. Yang kedua, peran para murid. Peran para murid Yesus adalah menjadi garam dan terang dunia. Lalu yang ketiga, 3 ayat berikutnya adalah peran Yesus. Yesus adalah orang pribadi yang menjelaskan, ini peran saya. Tidak akan menghapus satu titik pun, tapi mau menggenapinya. Maka kita diajak oleh Yesus, marilah kita mengamalkannya. Satu kata yang menjelaskan siapakah Yesus dan bagaimana Yesus mengatakan, ya ayat 18, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadinya kapan? Kalau sudah terjadi, selesai. Terjadinya adalah saat Yesus wafat, bangkit, dan mulia. Itu selesai. Sehingga mulai saat itulah perjanjian baru dimulai. Kenapa ada perjanjian baru? Karena ada perjanjian lama kayak yang berikutnya perjanjian baru. Diperbarui oleh Yesus. Bagaimana Yesus memperbarui perjanjian lama ada di ayat berikutnya. Tesisnya yang terpenting ada di dalam Injil Matius bab 5 ayat 20. Coba lihat, kalimat ini menjadi penting. Karena ini menjadi inti dari seluruh pewartaan Yesus di bab 5, 6-7. Ayat 20 kita baca. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini intinya. Ini tesisnya dari Matius. Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak masuk surga. Maka ini pengajaran Yesus yang harus kita pelihara, kita amalkan, kita laksanakan. Bahwa hidup kita umat Kristiani harus lebih benar, lebih baik daripada hidupnya orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal ahli Taurat dan orang Farisi itu menduduki tempat yang tinggi. Tetapi ternyata mereka
belum memenuhi syarat atau masih harus diperbaiki dengan ajaran-ajaran Yesus berikutnya. Oke? Maka ahli Taurat dan Farisi nanti di dalam teks-teks berikutnya dikatakan jangan melihat dia mengajar tapi tolong lihat kelakuannya karena mereka hanya membaca tetapi tidak melakukannya. Lalu apa pokok-pokok yang mau disampaikan oleh Yesus di dalam bab 5 ini? Ya. Mulai dari ayat 21 sampai nanti ayat 48, itu ada 6 antitesis. Ya. 6 antitesis. Antitesis itu apa? Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang. Jangan membunuh. Lalu ayat berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, itu antitesisnya. Di sana ada 6 antitesis. Yang pertama kita lihat ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya yang harus dihukum, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sadis ya. Antitesis yang kedua, ya, kita lihat. Ya, kata yang sama dikeluarkan lagi. Ayat 27. Kita baca. Kamu telah mendengar firman, ya, benar kan? Tadi juga kamu telah mendengarkan firman yang difirmankan kepada nenek moyang. Tetapi aku berkata kepadamu. Tadi yang pertama, jangan membunuh itu dalam puji syukur, itu perintah yang kelima. Ya. Ya, ada kadang-kadang 10 perintah Allah itu ada yang disusun berbeda antara Katolik dan Kristen, ya. Kalau di sini perintah kelima, di sana perintah keenam. Maka perintah kelima ini adalah antitesis yang pertama, jangan membunuh. Antitesis yang kedua itu perintah keenam. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya, itu perintah keenam dalam 10 perintah Allah. Tetapi aku berkata kepadamu. Itu antitesis yang kedua. Antitesis yang ketiga, ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Antitesisnya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Antitesis yang ketiga. Antitesis yang keempat adalah ayat berikutnya, 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, ayat 38. Kamu telah mendengar firman yang mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Ya, dan seterusnya. Yang kelima. Antitesis yang keenam. Ya.
ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan seterusnya. Jadi ini perintah yang cukup dalam, cukup berat bagi kita umat Kristiani di dalam khotbah yang pertama. Ya. Jadi antitesisnya ada 6, kita hafalkan ya. Yang pertama, jangan membunuh. Yang kedua, jangan berzina. Yang ketiga, jangan perceraian. Ya. Yang keempat, jangan bersumpah palsu. Yang kelima, jangan membalas, ya, membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Yang terakhir adalah mengasihi musuh. Jadi itu intinya dari bab 5 ayat 17 sampai ayat 48. Lalu kalau kita melihat penjabarannya seperti apa? Kita mulai dari antitesis yang pertama. Jangan membunuh, itu perintah ke-8 dalam 10 perintah ke-5 dalam 10 perintah Allah. Kamu telah mendengar yang difirmankan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Gila. Apa? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Pasti orang yang membunuh orang lain itu tidak sekaligus membunuh, pasti mulai dengan marah, ada masalah, yang kemudian berkembang terus. Ada yang mengatakan kafir, kalau kamu mengatakan kafir bahkan harus dihadapkan kepada Sanhedrin, mahkamah agama. Lalu kalau orang mengatakan jahil harus diserahkan ke neraka, luar biasa itu ya. Jadi ada 3 pengadilan yang ada di dalam Injil yang dikatakan Yesus. Yang pertama adalah pengadilan lokal. Kalau kamu marah terhadap saudaranya, kamu harus dihukum, hukum lokal. Yang kedua yang mengatakan kafir harus dihadapkan kepada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah agama. Di Israel namanya Sanhedrin. Lalu kalau mengatakan jahil itu sudah lebih berat lagi, itu harus dimasukkan ke Gehenna atau neraka yang bernyala-nyala. Jadi Yesus mengajarkan kepada sesuatu yang lebih mendasar. Sebelum orang itu membunuh, pasti ada satu kemarahan, lalu caci maki dan lain sebagainya, sehingga Yesus mencari akar dari segala peristiwa pembunuhan. Lalu setelah ajaran tentang pembunuhan dijabarkan dengan 3 tadi, dilanjutkan dengan apa? Dengan action, ya. Maka karena ada kemarahan pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati. Oleh karena itu hubungan antara perbuatan dan doa di gereja atau di sinagoga itu sangat erat sekali. Sehingga kalau ada saudara atau kamu atau siapapun yang sedang mempersembahkan persembahan di mezbah dan teringat akan saudaranya yang tadi marah dan lain sebagainya, itu harus kembali. Tidak boleh masuk dalam persembahan, harus berdamai dulu dengan saudaranya supaya persembahan itu menjadi sebuah ungkapan cinta kepada Tuhan yang sejati, karena cinta kepada sesama, kepada saudara itu sudah bebas, sempurna. Lalu yang kedua dijelaskan dengan actionnya apa? Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim,
dan kamu masuk penjara. Lalu juga setelah di penjara tidak akan keluar sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi itulah yang menjadi penjelasan dari jangan membunuh, bukan hanya peristiwa pembunuhannya, tetapi penyebabnya apa. Lalu berikutnya, antitesis yang kedua itu jangan berzina. Perzinahan itu pasti terjadi mulai dengan hal-hal yang kecil. Maka Yesus kemudian mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah, yang membuat orang mulai menginginkan, kemudian sampai kepada perzinahan itu apa? Mulai dengan mata dan tangan. Ya. Di sana disebutkan, jika matamu yang kanan, bukan yang kiri. Ya. Jadi yang membuat berdosa itu rupa-rupanya mata yang kanan. Ya. Mata yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Nanti akan diulangi ini di Matius 18 ayat 8-9. Lalu jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi sebelum kita terlanjur jatuh ke dalam perzinahan, kita harus mulai dengan apa? Dengan meluruskan hal-hal yang kecil yang menjadi penyebab pertama dari sebuah perzinahan. Nah, jadi mata dan tangan harus dijaga. Yesus berpesan supaya tidak masuk ke dalam pencobaan. Antitesis yang ketiga tentang perceraian. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadi istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan di sini, kata-kata kecuali karena zina. Kenapa kok itu dicantumkan? Berarti ada orang yang menafsirkan orang Kristen, Kristiani, kalau istrinya atau suaminya berzina, boleh dong cerai. Rupa-rupanya nanti dijelaskan di dalam bab 19 tentang perceraian Matius, ada satu kata Yesus yang mengatakan, kenapa boleh Musa memberikan surat cerai? Satu, karena ketegaran hatimu, karena kenakalan kau ngayalan, maka terpaksa Musa membuat surat cerai. Tapi juga ada alasan begini, teks ini dicantumkan ya, dicantumkan dengan kata apa? Kecuali karena zina, karena apa? Karena umat Kristiani pada zaman Matius itu bukan hanya orang-orang Kristiani yang murni lalu menikah pada saat itu, tetapi juga membuka bagi orang-orang Kristiani yang berasal dari agama-agama yang lain. Terbuka, maka disebut Katolik terbuka. Artinya apa? Ketika orang yang tadinya bukan Kristiani sudah melakukan perzinahan, ya, misalnya kemudian cerai karena zina, lalu kawin dengan orang lain sebelum jadi Katolik, tapi kemudian mereka berdua ingin jadi Katolik, ingin jadi Kristiani, maka di situ dibuka bukan untuk orang yang sudah Kristiani kemudian berzina, tetapi untuk orang yang belum Kristiani pada waktu itu sudah melakukan perceraian karena zina, diterima di dalam komunitas Kristiani. Ya. Sehingga kata ini dikeluarkan untuk mengakomodir orang-orang yang sebelum masuk Kristiani sudah melakukan perceraian. Ini terjadi di dalam gereja Katolik kita yang sangat di dalam hukum gereja. Misalnya saja ada suami istri yang tadinya tidak Katolik, dua-duanya menikah di luar gereja Katolik kan, lalu terjadi perceraian. Perceraian
Terus yang satu nikah dengan orang yang lain. Akhirnya dua-duanya masuk Kristiani. Inilah yang kata kecuali berbuat zina. Maka peristiwa seperti ini diakomodir supaya orang yang dahulu mempunyai cerita atau sejarah hitam, tetapi kemudian bertobat dan menjadi Katolik dengan istri atau suami yang baru, di situ terbuka dengan kata-kata ini, kecuali karena zina. Antitesis yang keempat adalah kamu mendengar firman, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung, kota Raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Tidak punya kuasa apa-apa kita. Lalu kata-kata yang seringkali dihafal oleh umat Katolik ini. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Maka ini juga pesan bagi kita. Sekali kita mengatakan ya kepada Kristus, harus setia. Hendaklah kamu katakan tidak kalau memang apa yang menjadi ajaran itu berlawanan dengan Kristiani, katakan tidak. Kalau kita suam-suam kuku, itu berasal dari si jahat. Nanti akan ada satu cerita dari kitab Wahyu 2 dan 3 ketika ada kota Laodikia, gitu ya. Nanti itu tidak ada, hanya cerita saja. Antitesis yang kelima adalah pembalasan. Ya. Pembalasan kepada orang. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadakan engkau, karena menginginmu bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berjalanlah 2 mil dan janganlah orang yang mau meminjam kepadamu. Inilah kata-kata dari pembalasan. Itu semua karena ada di dalam perjanjian lama. Ya. Kalau kita melihat perjanjian lama, itu banyak kisah-kisah yang menceritakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan lain sebagainya. Karena hukum perjanjian lama yang ditulis di dalam kitab Keluaran atau kitab Ulangan itu seperti itu. Jadi kalau orang membunuh boleh ganti membunuh. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan itu. Lalu yang terakhir adalah mencintai musuh. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itulah yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Tapi Yesus memperbaharui, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu, apa upahmu, apa kelebihanmu sebagai orang Kristiani? Kamu sama dengan orang-orang pemungut cukai atau orang-orang yang berdosa, hanya membalas orang yang berbuat baik kepada kamu. Apabila kamu memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, di gereja kita kadang-kadang salam damai ya, tapi salam damainya memilih orang. Gitu. Pernah ada suami istri yang cerita, gitu. Pada waktu salam damai,
Istrinya nggak mau salam damai sama kamu, malah salam damai pada tetangganya, pada yang lain. Nah, salam damai justru harus dilakukan dengan orang yang mungkin tidak berbuat baik kepada kita salam damai sekarang. Jadi salam damai di gereja itu ada maknanya, bukan hanya sebuah formalitas. Justru kita harus mencari orang salam damai kepada orang yang pada waktu itu menyakitkan. Akhirnya, khotbah Yesus ini ditutup dengan sebuah kata yang sangat dalam. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Itu bab 5 ayat 48 menjadi pokok atau kesimpulan dari seluruh kata-kata Matius di dalam khotbah Yesus yang pertama. Ya. Moga-moga menjadi jelas ini khotbah Yesus yang pertama dari bab 5. Masih ada 2 bab lagi. Tapi waktunya masih ya, mohon nanti diperpanjang sedikit waktunya, ya Bu Regina ya. Karena ini masih ada 2 bab yang belum dibicarakan. Boleh, lanjut. Ya, itu khotbah Yesus yang pertama, bagian pertama, karena ada 3 bagian, bab 5, bab 6, dan bab 7. Lalu yang berikutnya, bab 6 adalah apa? Ini sudah dibicarakan waktu BKSN tentang doa Bapa kami, jadi nggak usah dibahas lagi ya. Lalu misalnya bab 6 itu pertama memberi sedekah, ini selalu dibacakan pada hari Rabu Abu, bacaannya selalu ini. Karena apa? Ada kaitannya 3 hal. Kalau masa Prapaskah juga dibacakan ini, Rabu Abu. Yakti berbuat baik, memberi bantuan, itu jangan diketahui tangan kirimu apa yang dibuat oleh tangan kananmu. Ya. Jadi yang dipentingkan bukan perbuatanmu, tetapi nilai yang di atas. Lalu berdoa, doa Bapa kami, kemarin sudah dibahas panjang lebar. Lalu soal berpuasa. Puasa adalah satu kebiasaan yang terjadi di semua agama. Tapi puasa Kristiani yang diajarkan oleh Yesus adalah puasa yang sungguh-sungguh dihayati di dalam batin kita. Maka kalau kita puasa nggak boleh menampilkan diri, tetapi puasa kita ada reaksinya dengan yang di atas dengan Tuhan. Pada masa Prapaskah, relasi kita dengan Tuhan diperkuat khususnya pada saat puasa. Maka nanti akan ada satu kisah, kok murid-murid pun nggak puasa. Karena apa? Yesus kemudian mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya berpuasa karena sahabat-sahabat mempelai tidak puasa karena mempelainya masih ada di situ. Mempelainya adalah Kristus sendiri. Pada saat mempelai itu diambil daripadanya, dari dunia, menjadi wafat dan naik ke surga, maka para muridnya baru berpuasa, mati raga. Maka puasa dan mati raga kita selalu dikaitkan dengan sengsara dan wafat Yesus. Karena puasa-puasa yang lain itu berkaitan dengan yang lain juga. Lalu tentang mengumpulkan harta, bab 19, di mana hartamu di situ matamu gitu ya. Di situ dikatakan. Mata adalah pelita tubuh ayat 22 bab 6. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi carilah dulu harta surgawi, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu di situ disebut salah satu kata adalah mamon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Mungkin bisa diperpanjang. Tak seorang pun bisa mempunyai 2 istri secara adil. Pasti nggak adil. Ya. Oleh karena itu gereja mengatakan perkawinan itu 1 dengan 1 supaya adil. Ya, kalau 2 pasti yang 1 membenci yang lain atau setia kepada yang 1 dan tidak mengindahkan yang lain.
tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu adalah harta benda di dunia. Lalu bab 6 diakhiri dengan cerita kekhawatiran. Sekarang ini banyak kekhawatiran di dalam kehidupan kita ini. Kalau mau keluar rumah, jangan-jangan kena COVID. Mau ke sana makan, jangan-jangan ada COVID-nya. Mau ke mall, jangan-jangan kekhawatiran. Kita boleh, kekhawatiran itu sesuatu yang baik, anugerah Tuhan ya. Sebagai satu sarana untuk ngerem ya, supaya menyadarkan kita. Tetapi kita pun tidak boleh berkelebihan, lalu khawatir, takut, sampai stres karena hanya takut dan khawatir. Kita perlu khawatir, tapi harus rasional dan juga main hati. Lalu terakhir bab 7, itu soal menghakimi. Ini kata-kata yang seringkali kita dengar juga. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lalu kata-kata yang indah yang ada di depannya, di bawahnya, ayat 4. Ayat 3 boleh juga. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini bahasa Indonesianya apa? Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di Ragunan tidak kelihatan. Gajah di pelupuk matamu tidak kelihatan. Ternyata sudah ada kiasan dari zaman dulu, Yesus mengatakan seperti itu. Maka sebelum kita menghakimi orang lain, copot dulu itu balok atau gajah yang ada di depanmu supaya kamu bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depanmu. Yang menarik itu ayat bab 7 ayat 6 dan bab 7 ayat 7. Kita baca. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik menginjak kamu. Khusus di dalam ayat 6 ini 2 binatang disebut. Binatang satu anjing, binatang satunya babi. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi soal babi itu diceritakan di dalam bab 8, gitu. Bab 8 ayat 20, kalau nggak salah 28, ya, dan seterusnya. Itu ketika ada orang kerasukan setan, lalu setannya masuk bagi babi. Ya. Jadi babi itu simbol setan. Ya. Lalu tentang anjing itu diceritakan nanti bab 15 ayat 21 sampai 28. Ketika seorang ibu yang datang dari Tirus Sidon, Kanaan itu minta kepada Yesus supaya anaknya yang sedang kerasukan setan itu disembuhkan. Dan ibu itu bukan orang Israel, itu orang luar Israel. Bagi orang Israel, orang luar Israel, orang Yahudi ya, itu orang kafir, itu simbolnya anjing. Jadi ibu itu disebut anjing. Ya. Kita lihat di dalam teks itu, mana teksnya hilang, ya, bahwa ibu itu disebut anjing. Jadi anjing itu simbol orang kafir, babi itu simbol setan. Orang Katolik itu sering memelihara anjing dan makan babi. Artinya orang kafir makan setan. Ya. Nanti ada penjelasannya di belakang. Lalu ini yang selalu diingat-ingat, hal pengabulan doa. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. 1. Carilah maka kamu akan mendapat. 3. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Ini gampang diingat. Bab 7 ayat 7. Isinya apa? Mintalah, carilah, ketoklah. Mintalah itu M, carilah itu C, ketoklah K.
Jadi ayat 7 itu MCK. Bab 7 ayat 7, Esteller 77, itu isinya MCK. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari kata ini, mana ya Romo ya? Mintalah, carilah, ketoklah. Itu di Esteller 77. Ya. Itu untuk mengingat aja bahwa ada Matius 7 ayat 7 isinya MCK. Ya. Karena yang meminta akan menerima, artinya apa? Yang mencari dan mendapat, bahwa umat Kristiani tidak boleh berpangku tangan, harus berjuang, berusaha untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari meminta penerangan Roh Kudus, dan selalu berjuang untuk mengetuk pintu. Nah, kenapa tadi tidak boleh memberikan kepada anjing dan babi? Artinya apa? Firman Tuhan yang indah ini jangan sampai terinjak-injak oleh anjing dan babi. Kita harus menjaganya seperti di dalam ayat garam dan terang itu. Ya. Jangan sekali-sekali firman Tuhan ini dilecehkan oleh orang kafir atau oleh setan sendiri. Maka dua kata itu harus diingat supaya murid-murid Yesus menjaga. Yang terakhir, jalan yang benar. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti ini inti. Ini kata-kata emas yang menjadi ringkasan dari kitab Taurat dan para nabi. Ya. Nanti kita akan melihat banyak sekali dua kata itu menjadi satu. Entah itu Musa dan Elia, Musa dan para nabi, Taurat dan para nabi. Jadi Taurat itu menjadi mewakili Musa. Ya. Jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu menjadi sebuah ajaran umat Israel yang paling penting. Maka ketika ada orang bertanya kepada Yesus nanti bab 22 ayat 40 dikatakan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Pada kedua hukum inilah, ya, tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Itu cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam mewartakan Injil seringkali ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada ajaran-ajaran yang kemudian membingungkan kita. Yang saat ini juga kita kadang-kadang mengalami. Bagaimana orang mengajarkan bahwa orang Kristiani itu seperti ini dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati supaya kita tidak tersesat. Bagaimana ini kemudian kita laksanakan? Kesimpulannya adalah terakhir disimbolkan dengan dua macam dasar. Maka khotbah Yesus yang pertama adalah pengajaran pendasaran bagi umat Kristiani kalau mau mengikuti Yesus. Inilah ajaran yang tidak mudah, ajaran yang berat, ajaran yang sungguh-sungguh berkualitas, di mana orang diberi pondasi dulu sebelum para murid nanti diutus dalam khotbah yang kedua. Ya. Khotbah yang pertama adalah memberikan pendasaran yang sangat dalam tentang hidup Kristiani menurut ajaran Yesus. Dari bab 5 ayat 1 sampai 48 dan dilanjutkan bab 6 ayat 1 sampai 34 dan yang terakhir bab 7 ayat 1 sampai ayat 29. Nah, itulah khotbah Yesus yang pertama yang kemudian di dalam ayat terakhir 28 dan 29
Tadi penutupnya ya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, lalu 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi murid-murid Yesus dan para pendengar sudah mulai bisa membedakan ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Nanti akan terpisahkan di dalam sinagoga dan di tempat doa dalam ayat-ayat berikutnya. Ya, itulah khotbah Yesus yang sangat padat, tidak bisa kita bahas saat besok detail-detailnya, tapi nanti bisa diulang-ulang, dibaca sendiri, pasti nanti lama-lama bisa mengerti. Yang penting adalah nanti bab tentang sabda bahagia, peran murid Yesus, itu kita-kita semua menjadi garam terang dunia, lalu peran Yesus menjaga, lalu ada 6 antitesis dari sabda dulu dan sabda Yesus. Dan kemudian pengajaran-pengajaran yang lain, itulah yang menjadi dasar bagi pengajaran bagi para murid Yesus. Maka orang yang disebut orang yang bahagia adalah orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Ya, itu bisa dijabarkan juga. Ada orang yang mendengarkan dan melaksanakan. Ada orang yang mendengarkan tapi tidak melaksanakan. Ada orang yang melaksanakan tapi tidak mendengarkan. Ada orang yang tidak mendengarkan dan tidak melaksanakan. Wah, itu sudah parah banget. Maka kita mau menjadi orang yang berbahagia, dari kata bahagia yang pertama, dan kemudian dijabarkan, ditekankan dalam ajaran yang terakhir tadi. Ya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat. Terima kasih, itu khotbah yang pertama. Baik, terima kasih Romo atas pengajarannya. Maka pembelajaran Romo juga ditutup di ayat 728, dan setelah Romo mengakhiri pembelajaran itu, maka takjublah kami mendengar pengajaran Romo. Sama ya Mo ya, sama dengan ayat yang 28 ya Mo ya. Terima kasih banyak Romo atas pengajarannya malam ini. Sungguh banyak sekali yang kami peroleh dari bab 5 sampai bab 7. Kami nggak tahu bisa melakukan apa enggak ya Mo ya. Tapi yakin dengan pertolongan Tuhan Yesus kita pelan-pelan, maka apa yang dikehendaki Tuhan itu nanti akan menjadi proses dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, waktu jua yang memisahkan kita karena waktu sudah beranjak malam, sudah jam 9 lebih, ini juga sudah molor. Mohon maaf Romo karena begitu banyak pertanyaan yang harus dijawab juga. Kita akhiri, terpaksa kita akhiri malam hari ini, kita lanjutkan untuk minggu depan, di hari Senin minggu depan. Romo ada pengumuman untuk minggu depan? Ya, jadi di dalam setiap khotbah, Yesus nanti kemudian diikuti dengan kisah. Ya. Khotbah pertama itu mulai dari bab 5 sampai bab 7. Lalu ada kisah tentang apa yang diperbuat oleh Yesus dengan mukjizat. Maka kemudian diteruskan dengan 2 bab, bab 8, bab 9. Itu 10 mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Ya, nanti kita bahas 10 mukjizat setelah Yesus berkhotbah. 10 khotbah itu apa? Nanti bisa dibaca. Pertama, Yesus yang dibuat oleh Yesus sudah khotbah, mukjizat pertama adalah orang sakit kusta. Kalau di Injil Yohanes itu air menjadi anggur. Jadi setiap penulis Injil punya mukjizat pertama. Maka Yohanes tidak menyebut mukjizat sebetulnya, tapi tanda pertama. Ya, orang kusta, kemudian yang kedua itu perwira Roma yang minta kepada Yesus. Nah, banyak. Yang ketiga tentang ibu mertua Petrus. Ya. Yang keempat tentang Yesus yang naik perahu, Yesus tidur. Yang kelima adalah bab 8, Yesus mengusir setan.
yang ada di Gadara. Bab 9 ada 5 lagi mukjizat Yesus. Yang pertama itu yang kemarin kita bicarakan dalam BKSN yang ketiga, itu paralelnya, orang lumpuh disembuhkan. Lalu 2 dalam satu cerita, itu yang pertama anaknya Yairus, meskipun tidak disebut namanya, di Markus disebut Yairus, kemudian ada wanita yang 12 tahun pendarahan, disembuhkan oleh Yesus karena menjamah jubahnya. Yang keempat, itu tentang orang buta, 2 orang buta, yang terakhir, yang kelima, yang ke-10 dari 2 bab itu adalah tentang orang yang bisu, nggak bisa berbicara. Jadi nanti begitu ceritanya, orang Yesus mengajar, ada mukjizat, kisah. Nanti khotbah kedua itu dari bab 10 tentang para murid yang diutus oleh Yesus, kemudian ada kisah yang lain. Begitu seterusnya. Maka silahkan nanti baca untuk minggu depan bab 8 dan bab 9. 10 itu 5 kali 2. Kita ingat 5 adalah Taurat Musa. Maka mukjizatnya juga 5. Bab 8 ada 5, bab 9 ada 5. Lalu nanti dilanjutkan bab 10, 2 minggu lagi itu khotbah Yesus yang kedua tentang perutusan para murid. Itu. Ya, baik, terima kasih Romo. PR-nya jadi untuk Bapak Ibu baca bab 8 sampai bab 9. Ya, siap Pak. Sekarang 100. Iya, nggih, monggo. Oke, kita tutup ya Maya. Baik, kita tutup dengan doa. Mari Romo, nanti mohon berkat dari Romo. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau firmankan melalui Romo Gunawan pada malam hari ini. Banyak hal yang kami peroleh pada malam hari ini. Bapa, sungguh secara manusiawi kami belum mampu untuk melaksanakan semua firman itu. Tapi kami percaya Bapa, melalui tuntunan-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan mengajari kami secara perlahan-lahan sehingga kami akan berproses dan kami akan berbuah seperti apa yang Kau kehendaki. Bapa, peganglah tangan kami dengan erat. Jangan lepaskan Bapa, karena melalui firman-Mu kami akan sampai kepadamu. Bapa, sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini. Berkatilah kami melalui Romo-Ku. Silakan Romo. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. kita semua dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Gun. Terima kasih Romo Gun. Ya, Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ketemu minggu depan. Terima kasih. Regina. Ya, tolong videonya. Bu Regina. Ya, kita nyalain dulu. Zoom Karlin keluarnya berkotak-kotak sih. Tolong. Bilangnya ini Bu pada ngilang semua. Ya, tolong kita mau foto dulu. Bapak Lintaka minta tolong dibantu ya Pak Lintaka. Layar pertama. Jangan lag dulu Bu. Videonya dinyalain. Layar berapa sih? Bu Cindy, Bu Vero Harni, minta tolong senyumnya mana ya? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, good. Sekarang layar kedua. Layar kedua. Oke, semua on semuanya nih. Bagus, cantik semuanya. Ganteng-ganteng semua. Siap ya? Bu Yanti kok kosong nih? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, layar ketiga. Foto. Oke, Pak. Layar ketiga. Oke, bagus. Videonya on semuanya. Siap? 1, 2,
3. Oke, good. Sekarang layar keempat. Layar keempat ada beberapa yang kosong. Oke, ini semua panitia yang ada di sini. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Good. Layar 5. Layar 5 pada tidur semua nih. Layar lebar. Udah apa adanya ya, siap. Layar 5. 1, 2, 3. Oke. Ya, sampai layar 5 aja. Oke, habis selesai sudah. Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Matur nuwun sedayanipun. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Ya, selamat malam. Malam. Tuhan memberkati. Amin.